Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang sangat saya hormati kepada Bapak dosen pengampu pelajaran bahasa Arab, kepada Bapak Muhammad Amin MPD yang sangat saya hormati, izin saya akan membuat video untuk presentasi daripada kelompok saya yang kemarin tertunda karena saya ada beberapa halangan mengikuti lomba-lomba dan ternyata saya tidak bisa mengikuti presentasinya. Maka sekarang saya ingin membuat video untuk melengkapi nilai semester 1 saya. Mungkin daripada makalah kelompok saya, yakni kami mempresentasikan kemarin itu tentang fa'il. Nah, yang akan kami bahas itu tentang fa'il. Lalu apakah itu fa'il? Bagaimana itu fa'il? Apa ciri-ciri itu fa'il? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang seharusnya saya jawab dalam hal ini. Yang pertama, fa'il. Fa'il menurut perspektif bahasa ataupun dalam pandangan umum, fa'il ini adalah subjek ataupun pelaku. Itu fa'il. Nah, terus ada pula perspektif fa'il ini menurut daripada kitab-kitab, beberapa kitab maksudnya. Yang pertama ada dalam kitab An-Nahwu Al-Wadih. Definisi fa'il itu adalah al-fa'ilu ismun marfu'un tuqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'alal fi'la. Nah, apakah artinya? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang didahului fi'il dan menunjukkan pelaku pekerjaan. Itu yang pertama. Adapun perspektif daripada kitab yang lain, saya nukil bersama kawan-kawan ini dari kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Hasan Haji. Definisi fa'il adalah al-fa'ilu huwal ismul madhkuru qablahu fi'luhu. Artinya fa'il ialah isim yang dibaca rafa dan disebutkan terlebih dahulu fi'ilnya. Jadi fi'il dahulu terus fa'il. Sebelum fa'il pasti ada fi'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Itu. Nah, selanjutnya ada juga ciri-ciri fa'il. Nah, ternyata fa'il ini juga memiliki ciri khas, ciri khusus. Di antaranya itu fa'il ini biasanya dhammah di akhir katanya. Jadi i'rabnya itu pasti dhammah ataupun rafa, marfu, bisa disebutkan seperti itu. Yang kedua, ciri daripada fa'il ini adalah selalu terletak setelah fi'il ataupun kata kerja dalam struktur kalimat bahasa Arab. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya bernama Nurman, terus saya melakukan sesuatu, misalkan saya berbicara, tatakallama Nurmanun. Nah, di sini tatakallama di sini berarti itu sebuah fi'il. Karena pada maknanya arti bahasa Arabnya itu merupakan perbuatan ataupun berbicara. Takallama yaitu berbicara. Dan di lafaz selanjutnya ada kata Nurmanun. Jadi ketika ada lafaz tatakallama berarti belum jelas siapa yang berbicara ini. Maka dilengkapi dengan fa'ilnya yaitu Nurmanun. Nurmanun ini sebagai subjek yang melakukan. Nah, di sini Nurmanun di sini merupakan fa'ilnya. Jadi kedudukannya setelah fi'il pasti ada fa'il. Karena tidak mungkin ada sebuah perbuatan tanpa ada yang berbuatnya. Nah, seperti itu. Dari ciri-ciri yang ketiga, dalam keadaan marfu yang ditunjukkan pada akhir dengan tanda dhammah. Seperti tadi telah dijelaskan. Lanjut mungkin ya. Nah, ternyata daripada fa'il ini juga ada beberapa bagian. Maksudnya, jadi fa'il ini dibagi menjadi dua bagian. Lalu apa saja bagian tersebut? Yang pertama, fa'il ini ada fa'il isim zahir ataupun jelas ya zahir ini. Ada juga fa'il isim dhamir yang berarti samar. Nah, yang pertama, apa itu fa'il isim zahir? Fa'il isim zahir adalah pelaku yang tampak ataupun terlihat dalam kalimat subjek ataupun pelakunya berupa isim kata benda yang jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya semisal qara'a Muhammadul kitaba. Qara'a di sini berarti fi'il karena merupakan sebuah perbuatan yang artinya qara'a ini telah membaca. Kenapa telah membaca? Karena merupakan fi'il madi yang menunjukkan masa lampau atau yang telah terlewatkan. Terus di lafaz selanjutnya ada qara'a Muhammadun. Nah, dari tadi setelah membaca, siapa yang telah membaca ini? Ada lafaz Muhammadun. Nah, jadi yang telah membaca itu adalah Muhammadun. Muhammad telah membaca. Adapun telah membaca Muhammad al-kitaba buku. Jadi Muhammad telah membaca buku. Mana fiilnya?
Maksudnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya bisa kita cari setelah fi'il. Mana fi'ilnya tadi? Yaitu qara'a. Berarti setelah qara'a ada lafaz Muhammadun. Di sana ada fa'il isim zahir karena disebutkan secara langsung siapa subjeknya, siapa pelakunya ataupun apa fa'ilnya. Disebutkan Muhammadun secara jelas terlihat dan kita juga bisa mengetahui hal tersebut. Yang kedua, bagian daripada fa'il ada fa'il isim dhamir. Maksudnya fa'il isim dhamir ini berarti samar ataupun tidak jelas, disamarkan. Apa itu fa'il isim dhamir? Yakni pelakunya ataupun subjek si fa'il ini itu tersembunyi, disamarkan. Contohnya seperti apa? Contohnya banyak. Saya membawa satu contoh. Contoh seperti katabaj. Nah, katabaj di sini dia perempuan menulis. Jadi dia disebutkan katabaj nisaun tidak, katabaj hawaun tidak, tetapi ini merupakan isim dhamir gitu. Jadi disamarkan. Katabaj dia perempuan menulis. Masih umum maknanya, tidak ditujukan kepada salah satu seorang tetapi pada satu gender yakni perempuan. Perempuan itu bisa nisa, bisa hawa dan bisa lain sebagainya. Maka yang disebut fa'il isim dhamir yang berarti fa'ilnya, pelakunya ataupun subjeknya disamarkan, tidak jelas, tidak tentu siapa pelakunya seseorang tersebut. Seperti itu. Baik, lanjut kepada pembahasan selanjutnya yakni contoh. Saya berserta teman-teman saya itu membawakan sebuah contoh daripada berbagai macam. Yang pertama contoh dari kitab Nahwu. Nahwu al-Wadi contohnya yaitu qara'a Muhammadul kitaba. Di sini ada lafaz Muhammadu. Nah, di sini merupakan Muhammadun itu fa'il karena sebelumnya ada qara'a yakni fi'il. Nah, contoh yang kedua dari kitab Al-Jurumiyah karya Imam Hasan Haji. Ada lafaz qoma Zaidun. Qoma telah berdiri. Siapa? Zaidun. Zaid. Nah, Zaid di sini merupakan fa'il. Yang ketiga ada contoh dari Al-Qur'anul Karim. Karena kami juga tidak menukil daripada beberapa kitab ciptaan manusia, tetapi kami juga menukil contoh dari kitab ciptaan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dalam Al-Qur'an ada kalimat kutilal insanu ma akfaroh. Kutila di sini merupakan fiil karena merupakan perbuatan. Kutila telah membunuh al-insanu manusia. Nah, di sini al-insanu merupakan fa'il. Lanjut yang keempat, contoh dari kelompok. Kami membuat contoh dari kelompok. Mengapa demikian? Kami tidak menukil dari contoh-contoh kitab juga. Tidak menukil dari contoh kitab-kitab doang. Maksudnya apa? Karena pada dasarnya bahasa Arab ini tidak hanya diletakkan dalam kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab para ulama, tidak. Karena bahasa Arab ini juga direalisasikan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi bahasa nasional di Arab seperti itu. Kami membawa contohnya itu doroba nurmanun. Doroba di sini merupakan fiil yang berarti telah memukul. Siapa nurmanun? Nurmanun di sini merupakan fa'il karena sebelumnya ada fiil nurmanun nurman. Nah, selanjutnya ada i'rab. Di sini saya akan menyebutkan i'rab-i'rabnya. Ada wawu yang merupakan kalimah wawu. Maudhi'nya itu haraf ataf, wawu di sini. Dan ternyata wawu juga tidak memiliki i'rab ataupun alamat i'rab. Karena ini merupakan haraf. Tidak ada i'rab tertentu bagi wawu. Kalimah zahaba maudhi'nya itu fi'il madhi. I'rab rafa alamatul i'rab dhammah jumuhurun. Merupakan maudhi'nya itu fa'il, i'rabnya rafa, alamat i'rab ramah. Ada kalimah fuqaha'i, maudhi'nya mudhaf ilaih, i'rabnya jar, alamat i'rab kasrah. Kalimah wawu, maudhi' haraf ataf, tidak memiliki i'rab, tidak memiliki alamatul i'rab. Al-mutakallimina merupakan maudhi'nya ismun, i'rabnya nasab, alamatul i'rab ya. Ada kalimah ila, maudhi'nya merupakan haraf jar, i'rabnya tidak ada, alamatul i'rabnya tidak ada. An, maudhi'nya merupakan haraf jar, i'rabnya tidak ada, alamatul i'rabnya juga tidak ada. Imamatu, maudhi'nya ismun, i'rabnya jar, alamatul i'rab kasrah. Nah, seperti itu i'rab-i'rab yang secara singkat saya katakan. Contoh ya, seperti itu, contoh i'rab. Lanjut.
kepada pembahasan selanjutnya, biasanya dalam presentasi ini ada sebuah pertanyaan, tanya jawab, dan kuisis dalam presentasi ketika kelompok sedang mempresentasikan. Namun untuk sekarang tidak ada tanya jawab mungkin karena ini merupakan sekedar video pelengkap bahwasanya kemarin saya tidak mengikuti perkuliahan. Mungkin daripada pemaparan daripada materi fa'il yang telah saya sampaikan dan telah teman-teman kelompok saya presentasikan dulu, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga video ini bisa menjadi pelengkap ataupun penanggung jawab bagi saya yang tidak mengikuti perkuliahan pada waktu itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, tapi saya ingin menutupnya dengan pantun, Pak. Rasa yang sakit karena terlalu banyak harapan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hidup yang nyaman bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada pantun buat Pak Amin khusus nih. Jalan-jalan ke pesantren Raudhatul Muta'alimin, pulangnya membawa besek daripada warga. Semoga Bapak Muhammad Amin Allah takdirkan masuk ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.